Cerita nyata kali ini akan mengisahkan tentang seorang kaya raya bernama Mr. Getty. Bukan saja kaya di negaranya guys, melainkan Mr. Getty ini dikenal sebagai sosok terkaya yang ada di dunia. Suatu ketika, Paul, cucu Mr. Getty diculik oleh sekelompok mafia, hingga membuat ibunya pun harus berjuang keras untuk menyelamatkannya dari tangan si penculik. Satu yang disayangkan, Mr. Getty ini tidak mau memberikan sepeser pun untuk uang tebusan yang diminta si penculik. Kok bisa ya ada kakek sepelit itu kepada cucunya? Seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, dengarkan baik-baik. Ini dia cerita pelitnya seorang miliarder terkaya Mr. Getty. Roma 1973. Diawali saat seorang anak laki-laki bernama Paul yang sedang jalan-jalan menikmati keindahan malam. Tiba-tiba saja mobil berhenti di hadapannya dan ia pun langsung ditarik paksa oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dan setelahnya, Paul pun dibawa ke tempat yang cukup jauh yaitu ke Calabria, yaitu bagian selatan Italia. We have your son. Is this some kind of joke? Kemudian salah satu penculik yang diketahui bernama Cinquanta menelpon ibu Paul dan meminta tebusan uang sebesar 17 juta dolar. Rupanya uang tersebut sangat besar baginya dan ia pun bilang kalau ia tak sanggup membayar uang tebusan itu. Dan karena memang si penculik ini tahu kalau Paul ini punya kakek miliarder, ia pun akhirnya menyuruh agar meminta pada kakeknya. 9 tahun sebelum penculikan, keluarga Paul ini hidup dalam sebuah rumah biasa dan jauh dari kemewahan. Suatu saat karena ayahnya Paul mengalami kebangkrutan, ia pun terpaksa meminta pekerjaan kepada ayahnya yaitu Getty. Getty ini adalah seorang pengusaha kaya raya yang punya ratusan perusahaan minyak di berbagai belahan dunia. Namun di samping itu, Getty ini terbilang orang yang perhitungan. Hal itu terlihat saat ia memberikan sebuah patung kepada Paul. Ia menjelaskan kalau patung itu ia jual harganya bisa sampai 1,2 juta dolar. Padahal aslinya ia membelinya seharga 11 dolar dari pasar gelap. Dan 11 dolar itu setelah ia tawar selama 1 jaman dari harga 19 dolar. Bisa dibayangin kan seorang miliarder untuk membeli patung seharga 19 dolar saja masih menawar guys. Padahal dia tahu keuntungan dari patung itu bisa beribu-ribu kali lipat. Dan tidak hanya itu saja, ia bahkan rela mencuci pakaian dalam dirinya sendiri dan gak mau rugi membayar jasa laundry yang cuma 10 dolar. Karena menurutnya kalau sekiranya bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus membayar orang? Tidak ada yang salah memang dengan prinsipnya itu. Toh nyatanya ia bisa berhasil menjadi pengusaha terkaya dan mengembangkan bisnisnya di berbagai belahan dunia. Orang tua Paul pun awalnya sempat menolak pemberian patung itu. Namun menurut Getty hal itu tak seberapa karena mereka adalah keluarganya. Dan akhir dari pertemuan itu, Getty pun mengangkat ayah Paul sebagai wakil presiden eksekutif Getty Oil, di mana ia akan bertanggung jawab atas operasi minyak di seluruh Eropa. You wanted a job, I'm giving it to you. Sink or swim. Namun sayangnya setelah semua itu berjalan beberapa tahun, sang ayah pun justru terlena dan tenggelam dalam mabuk-mabukan, narkoba sampai menggelar pesta dengan para wanita. Dan tepat di tahun 71, ibu Paul yang sudah tak tahan lagi dengan keadaan keluarganya yang berantakan, akhirnya ia pun menggugat cerai suaminya. Dalam sebuah pertemuan, ia pun membuat perjanjian kalau ia takkan mengambil harta sepeser pun bahkan biaya tunjangan untuk Paul. Asalkan sore itu ia bisa membawa Paul pergi dan mendapatkan hak asuh penuh. Dan hari-hari selanjutnya, Paul pun kini hidup sederhana bersama ibunya dan sampailah di tahun 73 di mana Paul diculik. Keesokan harinya, setelah penculikan itu, seorang asisten mengungkapkan kejadian tersebut kepada Getty dan mengatakan jika ibu Paul dan pihak kepolisian ingin berbicara dengannya. Namun seolah tak peduli, Getty malah mengatakan jika ia sibuk dan tidak bisa diganggu. Padahal si Getty ini tadinya sangat menyayangi Paul dan berharap ia bisa meneruskan bisnisnya nanti. Namun kalian jangan lupa, Getty ini orang yang tak pernah melanggar prinsipnya, apalagi setelah ibunya Paul membuat perjanjian setelah perceraian waktu itu. Keadaan saat ini memang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan dari Getty. Gail selaku ibunya Paul pun berusaha terus untuk menghubungi Getty dan berharap ia bisa luluh karena ini menyangkut nyawa dari cucunya. Namun hal tersebut diurungkan saat ia melihat wawancara di TV, bahwa di sana Getty mengungkapkan tidak akan mengambil langkah apapun terhadap penculikan cucunya tersebut. Bahkan ia pun tidak akan mengeluarkan uang 17 juta dolar sebagai uang tebusan.
Dia pun beralasan kalau kini ia mempunyai 14 cucu dan jika sekali saja ia mengeluarkan uang sebagai tebusan, maka besok-besok penculik itu bisa saja akan menculik ke-14 cucunya dan meminta ia kembali menebusnya. Menyadari apa yang diucapkan mantan mertuanya, Gail pun kemudian memutuskan untuk datang langsung ke rumah Getty seorang diri. Dan karena tak mau bertemu dan berdebat yang gak jelas, akhirnya Getty pun menyuruh Chase untuk menemani Gail pergi kembali ke Roma. Chase sendiri adalah seorang mantan mata-mata CIA yang saat ini bekerja sebagai negosiator untuk semua bisnis Getty. Saat tiba di Roma, mereka berdua pun langsung disambut dengan banyaknya pertanyaan dari para wartawan. Beruntung saat itu ada salah satu detektif kepolisian dan mereka pun langsung dibawa ke kantor untuk diperlihatkan dengan sekumpulan surat yang sempat dikirimkan oleh penculik. Rupanya kabar penculikan cucu dari orang terkaya di dunia itu menjadi kesempatan bagi orang-orang jahat lainnya. Sehingga mereka pun dari berbagai negara berusaha mengirim surat kepada Gail dan mengaku mereka adalah penculiknya. Si detektif dari kepolisian pun mengungkapkan kalau dia lebih curiga penculik aslinya adalah orang-orang komunis di Roma. Dan melihat dari banyaknya yang memanfaatkan keadaan ini, ia pun menyarankan agar Gail pindah ke hotel dan mereka akan memberikan perlindungan. Sementara itu, di Cabiria, Cinquanta meminta pada Paul untuk kembali membuat surat untuk ibunya. Dan bila tidak ada balasan, maka ia tak akan segan-segan mengirim potongan jari Paul terhadapnya. Di sela-sela itu, mereka pun mulai dekat dan saling berbincang satu sama lain. Bahkan, Cinquanta pun heran dengan kakeknya yang kaya raya itu belum juga memberikan tebusan. Dan saat akan memberikan makan karena terlalu asik berbincang, Cinquanta pun menjadi lupa untuk memakai penutup wajah, hingga Paul pun bisa mengenalinya. Cinquanta pun mengatakan Paul bisa saja dicongkel matanya apabila ia melaporkan kejadian ini pada Piccolo pemimpinnya. Namun Cinquanta merasa kasihan dan ia pun membuat perjanjian kalau ia tidak akan melaporkan kejadian itu, asalkan Paul pun tidak bertindak konyol atau membuatnya susah. Suatu ketika, Chase mendapat mobilnya telah ditandai oleh para komunis. Saat akan memindahkan mobilnya, tiba-tiba ada mobil yang menghampirinya dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Setelah ia sampai, ternyata sebuah kebenaran terungkap. Mereka yang ada di sana adalah teman-temannya Paul sendiri. Paul dan mereka ini sebelumnya telah menjalin kesepakatan untuk merekayasa penculikan dirinya sendiri dan mengambil sedikit uang dari kakeknya. Namun mereka mengungkapkan sebelum rencana itu dimulai, Paul tiba-tiba menghilang sehingga mereka pun menduga kalau Paul merencanakan penculikan palsunya bersama orang lain. Saat hal itu diungkapkan kepada Getty, pria tua itu tampak begitu kecewa dan mengungkapkan kalau dirinya sangat berharap Paul bisa mewarisi semua ilmunya dalam bisnis, bukan hanya sebagai penikmat kekayaan saja. Dan di akhir pertemuan itu, Getty pun menyuruh Chase untuk pergi ke Roma dan menunggu Paul kembali pulang. Di Cabiria, salah seorang penculik terlihat mengantar Paul untuk buang air kecil. Saat menyalakan rokok, ia pun lupa menutup kembali wajahnya dan Paul pun kembali harus mengenali salah satu dari penculik itu. Takut ketahuan oleh pemimpinnya, ia pun bersama seorang yang baru datang menjadi panik dan segera mengangkat pistolnya untuk menghabisi Paul. Dan tembakan pun dilepaskan sampai terdengar oleh Cinquanta. Dan beberapa hari kemudian, Chase pun mendapat kabar kalau polisi menemukan mayat yang telah dibakar dan dibuang ke laut. Para polisi pun menduga kalau itu adalah Paul karena ada seorang nelayan yang melihat kalau mayat ini dibuang dari dalam mobil yang pernah digunakan menculik Paul. Namun saat Gail dan Chase tiba untuk memeriksa, tak butuh waktu lama Gail pun sebagai seorang ibu langsung menyadari kalau itu bukanlah Paul. Selepas benar-benar diidentifikasi, akhirnya pihak kepolisian pun mengetahui siapa saja yang menjadi kelompok penculik Paul. Dan saat penggerebekan itu selesai, sayang sekali Paul sudah tak ada di sana. Hingga akhirnya mereka pun mengetahui dari salah satu penculik yang sekarat kalau Paul telah dijual. Ternyata Cinquanta berencana menjual Paul kepada salah satu mafia sekaligus pemilik pabrik tas palsu. Awalnya Cinquanta tidak mendapat bayaran sepeser pun, namun karena si bos itu melihatnya dekat dengan Paul, akhirnya ia pun memberikan pekerjaan untuk menjaga dan mengurus Paul. Setelah penyergapan itu, Chase pun kembali menemui Getty dan mengatakan mengenai kesalahan informasi yang didapatnya. Ia pun menyarankan untuk saat ini Getty harus berani membayar uang tebusan untuk Paul. Karena ia yakin orang yang membeli Paul bukanlah orang biasa yang mereka pikirkan hanya untung ataupun rugi.
Sayangnya Getty tetap tidak mempercayai dan mengatakan tidak ada uang untuk disisihkan. Padahal nyatanya dan yang paling menjengkelkan, di saat keluarga lainnya disibukkan dengan kasus penculikan cucunya, Getty justru malah transaksi lukisan seharga 1,5 juta dolar. Setelah beberapa bulan Paul hidup dalam penyekapan, kondisinya saat ini terlihat tak karuan. Cinquanta pun bahkan harus memberinya semangat agar Paul mau memakan hidangan yang diberikannya. Dan saat para penjaga berpesta ria, Paul pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat kebakaran dan mendobrak pintu belakang. Cinquanta sebenarnya menyadari dan melihat Paul berlari, namun ia sengaja membiarkannya sampai saat Paul sudah cukup jauh, barulah ia memberitahu bahwa di sana ada kebakaran. Paul yang merasa pelariannya sudah jauh kemudian berusaha mencegat mobil dan beruntung ia bertemu dengan polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi di daerah itu. Tak mau menunggu lama, ia pun segera menelpon ibunya dan meminta untuk dijemput. Namun saat Gail menanyakan di mana kantor polisi tempat Paul berada, tiba-tiba saja esoknya, Gail pun teringat pada sebuah patung seharga 1,2 juta yang sempat diberikan Getty kepada anaknya. Maka tanpa tunggu lama, ia pun pergi dan berniat untuk menjualnya. Sampai di tempat pelelangan, ia justru dikagetkan kalau itu adalah patung aksesoris untuk para wisatawan. Gail yang tidak percaya kemudian pergi untuk membuktikannya ke sebuah museum. Dan benar saja, patung tersebut hanya dibanderol seharga 15 dolar. Hal itu tentu saja membuatnya sangat frustasi dan tidak menyangka mertuanya bisa menipu seperti itu. Di sisi lain, dalam keadaan pingsan, kelompok penculik kemudian memotong telinga Paul dengan sangat kejam untuk dikirim sebagai peringatan ke sebuah kantor berita. Pihak kantor berita pun berencana menerbitkan foto telinga Paul di korannya dan sebagai kompensasinya mereka akan memberikan bayaran 50.000 dolar. Gail yang awalnya keberatan kemudian menyetujuinya dan meminta bayaran berupa salinan 1.000 kopi koran untuk dikirim langsung ke rumah Getty. 1,000 copies of your paper. Rupanya hal itu berhasil menarik perhatian Getty dan dalam suatu pertemuan ia pun mengungkapkan kalau ia akan membayar uang tebusan untuk Paul. Namun uang tebusan untuk Paul itu adalah sebagai pinjaman untuk anaknya dan sebagai bayarannya Gail pun harus menyerahkan hak asuh Paul kepada ayahnya. Melihat kondisi dan keadaan ayah Paul yang terlihat kacau dan seperti orang linglung, tentu saja Gail tak terima. Tapi apa daya, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya. Ternyata masalah belum habis sampai di situ saja. Aturan pajak yang berbeda dengan negaranya membuat uang yang bisa Gail terima saat itu hanya 1 juta dolar. Tentu saja Gail pun menjadi sangat bingung, apalagi Cinquanta meminta uang tebusan sebesar 4 juta dolar dan itu sudah benar-benar mentok yang bisa ia usahakan. Dengan sangat kasihan, ia pun menyarankan agar Gail dengan cepat membayarnya karena jika tidak, ia nggak bisa berbuat apa-apa jika para mafia di sana melakukan sesuatu yang lebih kejam lagi. Dalam kebingungan, Gail pun akhirnya mendapatkan ide untuk mengumumkan bahwa dia kini telah mempunyai semua uang tebusan, yaitu senilai 4 juta dolar. Di rumahnya, Getty yang menyaksikan hal tersebut langsung menjadi keheranan dan kembali memanggil Chase untuk menghadapnya. Getty pun langsung mempertanyakan dari mana Gail ini bisa mendapatkan uang tebusan itu. Dan jika Chase tidak memberitahukan, Getty pun mengancam akan memecatnya. Chase yang mendengar Getty seenaknya bicara akhirnya tak bisa meredam diri. Dalam jengkelnya, ia pun mengatakan kalau sebenarnya semua yang dimiliki Getty sampai saat ini itu adalah berkatnya. Mulai dari sistem keamanan, para pengawal, termasuk hal-hal lainnya, dialah yang telah merancang dan juga mengaturnya. Dan sebelum pergi, dia pun mengatakan kalau Getty boleh mempunyai semua uang yang ada di dunia ini, namun takkan berarti apa-apa jika hanya hidup terus seperti itu. Dan saat tiba di Roma, Chase pun mendapat kabar bahwa Getty mengirimkan uang penuh sebagai biaya tebusan, yaitu 3,3 juta. Tanpa menunggu lama, setelah uang terkumpul, rencana pertukaran pun segera dimulai. Cinquanta langsung menyarankan agar Gail pergi ke arah selatan dan meninggalkan uangnya di tengah-tengah hutan. Dan selanjutnya, ia pun disuruh menuju pom bensin di ujung jalan untuk menunggu instruksi selanjutnya. Sementara para penculik menghitung uang tebusan, Cinquanta sendiri terlihat bersama temannya mengantarkan Paul ke sebuah tempat. Ia pun menyarankan pada Paul untuk segera berlari dan keluar dari Italia.
Dan setelah uang tebusan itu dihitung, mereka pun langsung menelpon Gail dan menyuruhnya untuk pergi menemui Paul di tempat konstruksi bangunan yang tidak jauh dari sana. Namun saat sampai, Paul ternyata sudah tidak berada di sana karena ternyata setelah diturunkan tadi, Paul pun berlari untuk menjauh dari sana. Saat pimpinan mafia akan pergi dengan semua uangnya, saat itulah ia mendengar laporan dari anak buahnya bahwa polisi telah mengepungnya. Dia pun tentunya sangat geram dan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Paul. Sementara Paul sendiri tak hentinya berlari menelusuri kota yang mulai sepi. Saat ia hampir tertangkap, beruntung Cinquanta ada di sana dan menyelamatkannya. Dan setelahnya, Chess pun datang dan ia pun langsung mengenali kalau itu adalah Cinquanta. Di sanalah Cinquanta kembali menyarankan agar Chess pergi membawa Paul keluar dari Italia. Get him out of Italy now. Dan sementara itu, di rumahnya Getty tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dan ia tampak sangat gelisah. Dalam ketakutannya, ia pun terlihat berlari untuk memanggil ajudannya. Tapi sayang, rumah megahnya kini telah kosong. Tak ada satupun orang lain di sana. Yang ada hanyalah keheningan dan juga kesepian dari bangunan megahnya yang seolah tidak lagi hidup. Dalam keputusasaan itu, Getty akhirnya mengambil lukisan yang terakhir dibelinya. Dan tak lama setelahnya, pria tua terkaya di dunia itu pun meregang nyawa di kursi nyamannya. Esok harinya Gail pun dipanggil untuk menjadi penerus Getty, sampai ahli warisnya yaitu anak-anak Gail telah dewasa dan siap menjalankannya. Dengan harta warisan itu, mereka pun akhirnya membuat sebuah museum Getty di Los Angeles dan menyumbangkan sebagian harta kekayaannya untuk amal. Jangan pernah berharap bahwa harta adalah segalanya yang mampu mengabulkan setiap keinginan dan harapan. Jangan pernah terlena, apalagi menganggap bahwa hidup adalah garis waktu yang kekal dan akan berjalan utuh selama-lamanya. Hari ini kita ada di atas dan besok siapa tahu kita malah di bawah. Begitupun sebaliknya. Tetap bekerja keras dan tetap gapai semua yang diimpikan. Semoga kesuksesan dan kebaikan selalu menyertai kalian. Terima kasih telah menonton video kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.